Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, dengan temanya energi cintamu di bulan Juni. Tapi ingat, ini nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat bacaan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke? Sekarang kita akan lihat seperti apa energi cintamu ya untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus. Karena melihat dari dua sisi bisa terbolak-balik ya, energinya bisa vice versa. Oke? Kita punya Four of Swords, Seven of Swords, Wheel of Fortune. Oke. Di bottomnya ada Ten of Pentacles. Kemudian kita lanjut lagi baris kedua. Oke. Two of Swords. Oke. Untuk zodiak pasangan kamu ya, di sini kamu bisa dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Ada Two of Swords di bottomnya kamu di sini. Aku lihat di sini situasinya mungkin saat ini kamu lagi sedang tidak komunikasi dengan pasangan kamu. Untuk beberapa mungkin di blok gitu ya. Untuk beberapa sudah berpisah, maybe ya. Dan aku lihat ada perbedaan juga antara kamu dengan pasangan. Bisa beda kota, beda pulau, beda negara, atau memang banyak perbedaan antara kamu dengan pasangan ya. Dan situasinya saat ini kamu mungkin lagi diem ya. Jadi yang diem itu bisa kamu, bisa dia gitu ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Tapi di sini aku bacain untuk kamu aja gitu ya. Kamu mungkin diamkan dia karena ada situasi di mana kondisi yang tidak baik-baik aja ya. Mungkin kamu berantem, mungkin kamu bertengkar, kemudian tiba-tiba kalian putus, atau memang ya putusnya maksud komunikasi ya gitu, atau memang seperti yang aku bilang tadi kayak berpisah gitu, atau memang diputus gitu ya. Tapi untuk beberapa di sini aku lihat kayak di blok gitu ya, komunikasi kayak terblok gitu. Jadi kayak kalian memang nggak saling ngobrol gitu loh ya, nggak ada konteks lagi gitu loh istilahnya ya. Dan kamu coba untuk ini ya, menenangkan diri kamu gitu loh. Kamu masih dalam keadaan kayak bingung gitu ya dengan situasi dan kondisi kamu, keadaan kamu gitu. Ada perasaan di mana kamu kayak emosi kamu tuh masih up and down gitu ya, kayak masih naik turun gitu. Kadang-kadang kamu memang pengen maju gitu ya, pengen move on, nggak mau lagi sama dia. Tapi kadang-kadang kamu kayak masih ketarik lagi ke dia gitu. Energi kamu tuh kayak ketarik lagi ke dia, inget lagi dia, kepikiran lagi dia kayak gitu. Ya sehingga di sini kadang-kadang kamu pun juga kayak terlihat, mungkin kamu kayak terlihat cuek, udah nggak peduli lagi, udah memang udah putus ataupun memang udah lama nggak komunikasi dengan sifat dia yang seperti itu. Kamu terlihat kayak udah nggak mau lagi lah gitu loh. Itu yang terlihat di luar ya. Tapi sebenarnya dalam diamnya kamu, mungkin kamu juga kayak masih stalking gitu loh. Ya kamu kayak masih mencari-cari tahu gitu loh tentang dia. Apalagi seperti yang aku bilang, kalau misalkan ini putusnya kamu bukan bener-bener putus gitu ya, tapi kayak
diam gitu aja, ataupun kalian marahan, kalian berantem, kalian kesel, kemudian diblok gitu. Jadi kan ini kan kesannya kayak masih, mungkin kamu kayak ngerasainnya tuh kayak masih ada rasa-rasa kayak ngegantung gitu loh ya. Makanya di sini kamu bingung gitu loh ya, kamu masih bingung, kamu masih dalam keadaan stres, kamu masih dalam keadaan kesel gitu. Kamu merasa ditipu di sini, kamu merasa dibohongin di sini oleh pasangan kamu gitu. Oke. Dan di sini ada Ace of Wands ya. Ya, mungkin dia ya, pasangan kamu ini yang sepertinya memang mengakhiri hubungan ya, dan dia mencoba untuk membebaskan diri. Ada the world di sini. Dia cukup impulsif banget gitu ya. Ada energi Page of Swords di sini. Jadi kayak masih kekanak-kanakan gitu ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang di ghosting gitu ya. Di ghostingnya itu ya kayak ya tiba-tiba dia keluar dari hubungan kayak gitu loh ya. Makanya di sini kamu kayak dalam keadaan bingung gitu loh sebenarnya. Kamu itu masih cinta, dia itu masih cinta nggak gitu loh sama kamu gitu. Kamu kayak masih mikir gitu, dia kembali lagi nggak sama kamu gitu. Oke, kalau memang benar-benar sudah berakhir hubungan ini ya udah kayak gitu. Jadi di sini kamu kayak seperti berusaha lah ya, katakanlah berusaha gitu untuk kamu keluar gitu loh, untuk kamu keluar dari rasa sakit hati kamu, kecewa kamu akibat dibohongi kayak gitu ya, oleh merasa dipermainkan gitu oleh pasangan kamu ini. Karena aku lihat di sini kayak kamu sedang menghealing diri kamu gitu loh ya. Kamu benar-benar punya rasa sakit, dan sakit sesakit-sakitnya di sini gitu. Kamu coba untuk terus maju tapi kayak pelan gitu loh ya, lambat. Kenapa ya? Kamu masih membawa ini masa lalu kamu gitu loh, trauma kamu masih kamu bawa, rasa sakit hati kamu masih kamu bawa gitu loh. Kemana-mana kamu masih membawa pergi rasa itu kayak gitu loh. Makanya di sini kayak masih ada perasaan yang kayak roller coaster gitu yang kamu rasain. Kamu belum bener-bener balance, kamu belum bener-bener tenang gitu. Kemudian kamu juga bingung dengan tentang jodoh di sini. Aku lihat ya. Kamu juga bingung memikirkan tentang jodoh kamu di sini. Kamu mungkin bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya jodohku? Dia atau bukan sih kayak gitu. Ya kalau bukan dia, kenapa aku masih keinget terus, masih kepikiran terus kayak gitu loh. Ya mungkin kamu mikir-mikirnya tuh seperti itu gitu. Karena aku ngeliat di sini ada masa lalu yang hubungan kamu dengan dia itu kayak benar-benar terlihat sangat happy, sangat mengembirakan gitu loh. Kamu kayak ngerasa beruntung sebenarnya bertemu dengan dia gitu loh. Tapi entah kenapa saat ini kondisinya berubah gitu loh, berubah kayak total gitu loh. Yang dulunya kamu kayak seperti seolah-olah udah ada di atas gitu ya, udah memiliki rumah seperti itu ya, ibaratnya sudah menemukan tempat gitu ya dimana kamu menuju, istilahnya gitu ya, istilah aja gitu. Tapi ternyata tiba-tiba semua itu berubah, kamu masih dalam kondisi di bawah gitu. Jadi semua itu kayak hilang begitu aja menurut kamu gitu loh ya. Jadi tidak sesuai dengan impian atau harapan kamu bahwa hubungan ini bakal bertahan lama kayak gitu. Ternyata nggak seperti itu gitu, karena ada Wheel of Fortune di sini gitu. Tiba-tiba mungkin berubah gitu loh ya. Memang ini adalah sesuatu yang terjadi sama kamu ini memang sudah takdir gitu ya, sudah kehendak Tuhan, sudah memang jalannya seperti itu gitu ya. Jadi kalau kamu masih dalam keadaan sakit hati, kecewa ya, berusahalah ya untuk bisa menerima keadaan ini dan belajar ya, ambil hikmah dari yang terjadi gitu. Karena aku ngeliat gini, kamu agak berat gitu, karena ini jadi trauma buat kamu. Kemana-mana kamu pun membawa sakit di sini ya. Kemana-mana sakitmu tuh kamu kayak seolah-olah kamu belum bisa melepaskan rasa sakit kamu gitu loh ya. Seperti itu. Makanya kamu kayak dalam keadaan masih up and down gitu, bingung gitu loh. Apalagi di sini kamu juga mikir masa depan, bertemu jodoh nggak ya kayak gitu loh. Karena kamu punya trauma di sini gitu. Bisa ini kamu ini berpisah, ini dia ini pasangan resmi kamu, bisa juga seperti itu, tapi bisa juga enggak ya gitu. Karena tadi aku ngeliat ada Ten of Pentacles ya, jadi kayak sudah kayak semacam kamu itu udah hubungannya kayak udah deket gitu loh ya. Kalau misalkan belum ya mungkin sebelumnya itu
kalian memang udah deket gitu loh, udah mungkin hampir menikah, atau mungkin kalian udah lama bersama tapi udah saling deket, udah kenal keluarganya, udah sama-sama tahu kayak gitu, bisa juga seperti itu. Atau bahkan sudah pernah tinggal satu rumah, bisa juga seperti itu. Kayak gitu ya, sesuaikan aja situasi dan kondisi kamu gitu. Dan dia di sini aku lihat kayak sibuk ya dengan dunianya sendiri. Bisa memang dia di sini yang ngeblok kamu kalau memang ini hanya diblok gitu. Ya, karena aku lihat di sini ada Ace of Wands ya, kayak dia yang memulai gitu loh, dia yang memulai membuat tindakan mungkin marah atau kesel gitu ya, ada emosi yang tiba-tiba aku nggak tahu, mungkin mengakhiri hubungan gitu, ataupun keluar dari hubungan kayak yang seperti yang bilang tadi, untuk beberapa mungkin kamu di ghosting gitu ya, dan dia memilih untuk sendiri di sini yang aku melihat, memilih untuk sendiri atau memilih untuk menikmati kebebasan dia gitu loh. Ya, mungkin saat bersama dengan kamu ini memang ada banyak hal juga ya di sini yang kayaknya nggak kamu tahu gitu loh tentang dia. Kamu belum tahu semuanya tentang dia kayak gitu. Karena mungkin seseorang ini cukup pinter gitu loh untuk menyembunyikan sifat aslinya dia atau sebenarnya dia seperti itu ya. Namun ketika terjadi suatu masalah ini mungkin kamu baru kayak tahu gitu, oh orangnya ternyata seperti ini ya, orang seperti ini ya gitu. Karena biasanya seseorang itu sifat aslinya itu terlihat ketika dia marah gitu loh. Kalau memang dia benar-benar sayang sama kamu, cinta sama kamu, itu ketika dia marah itu dia nggak akan nyakitin kamu gitu loh ya. Ataupun kalau sudah terlanjur nyakitin kamu, itu dia akan merasa bersalah gitu loh, akan merasa menyesal, kemudian dia mungkin akan minta maaf sama kamu, kemudian merubah sikap-sikapnya kayak gitu ya. Tapi di sini aku lihat dia justru kayak merasa tidak ada penyesalan sama sekali ya, kayak dia merasa seolah-olah dirinya bebas dari kamu gitu. Dan ada Page of Swords, walaupun kadang-kadang dia mungkin kayak ingat kamu, kepikiran kamu, atau mungkin ingin tahu kamu kayak gitu ya, kayak stalking gitu, tapi dia udah kayak fleksibel gitu ya, kayak lebih bersifat udah oke, udah lepas, udahlah, kayak lebih gitu loh ya. Tapi di sini sakitnya kamu yang ngerasa ya, bukan dia. Kalau aku lihat ya, dia nggak ngerasain sakit aku lihat, karena ada the full di sini, kayak seolah-olah dia tuh justru merasa kayak happy gitu loh ya, dia berada dalam dunianya sendiri gitu ya. Seperti itu, udah keluar dari hubungan ini, dia merasa justru sangat bahagia karena bisa memulai kehidupan dia yang baru di sini. Seperti itu. Coba kita lihat lagi di sini. Aku tidak merasakan kalau dianya ini masih cinta ya sama kamu. Tapi kita lihat dari orakelnya. Soalnya ada beberapa yang seperti yang aku bilang tadi, mungkin ini hubungan sudah menikah juga. Kalau yang kamu belum menikah di sini, aku rasa dia nggak ada ya rasa sama kamu. Kita lihat. Oh, pay attention to the red flags and passion. Di sini ada make the effort, ada past life relationship, pay attention to the red flag. Oke. Bentar ya, aku rasain dulu feel-nya. Oke, untuk yang pertama ya, kalau kamu ini belum menikah sama dia ya, aku lihat dia ini memang sama kamu punya koneksi past life ya. Mungkin dia memang seseorang dari masa lalu kamu yang didatangkan ke dalam hidup kamu lagi saat ini. Oke, tapi kehadiran dia ke dalam hidupmu saat ini bukan untuk bersama kamu kayak gitu loh ya istilahnya, tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai, kayak apa ya, kayak hubungan yang memberikan pelajaran saja kayak gitu loh ya, istilahnya seperti itu. Dan pay attention to the red flag and make the effort itu gini,
kamu di sini kayak lebih diminta untuk lebih berhati-hati lagi gitu loh ya, istilahnya seperti itu. Jadi jadikan ini tuh sebuah pelajaran, jadi next kedepannya itu untuk kamu bisa belajar, bisa menilai ataupun lebih selektif lagi dalam melihat seseorang atau menilai seseorang ataupun memilih pasangan kayak gitu istilahnya ya. Jadi kamu harus perhatikan gitu loh ya, tanda-tanda gitu, karena di awal misalkan kalian dalam fase pacaran ya, itu kalian harus bisa tahu gitu loh tentang siapa dia gitu loh ya. Justru kalau misalkan kamu memang belum menikah, ketika terjadi perpisahan itu kamu jangan melihat perlakuan baik dia ke kamu saja gitu loh, tapi kamu juga ngelihat, bentar, gini, misalkan kamu saat berpacaran nih ya, masih saat berpacaran gitu, jadi ini untuk pelajaran kamu lah ya, katakanlah seperti itu. Itu gini, jangan melihat seseorang itu baiknya saja ke kamu, tapi kamu juga harus melihat bagaimana dia memperlakukan orang lain juga gitu loh, terutama yang statusnya misalkan ya di bawah dia gitu loh. Kamu harus lihat itu juga gitu, karena sifat aslinya tuh akan kelihatan seperti itu. Kadang dia hanya baik sama kamu karena ingin mencari perhatiannya kamu gitu, tapi di balik itu kamu kan nggak tahu sifat aslinya dia, karena untuk menutupi keasliannya dia gitu. Karena menarik perhatian seseorang itu kan nggak alami gitu loh, karena dibuat-buat kayak gitu loh istilahnya ya, mudah-mudahan paham ya gitu. Dan ada make the effort ya, mungkin ini kayak seolah-olah dia itu meyakinkan kamu ya, mungkin seolah-olah dia itu memperjuangkan kamu gitu, tapi ini di awal. Nah, tapi lama-lama kamu sudah tahu sendiri kan artinya gimana, karena perjuangan dia itu ternyata enggak ini ya, enggak bener-bener lah, katakanlah seperti itu ya, enggak bener-bener dari dalam hatinya gitu loh, kayak seperti yang aku bilang tadi gitu loh, hanya untuk menarik perhatiannya kamu saja gitu. Tapi kesannya di kamu kayak seolah-olah dia bener-bener sayang sama kamu, bener-bener cinta sama kamu kayak gitu, padahal nggak seperti itu. Oke. Dan untuk kamu yang menikah di sini, kalau kamu yang berpasangan ya, make the effort. Aku lihat agak sulit hubungan kamu dengan dia ini ya, karena seperti yang aku bilang tadi juga, selain ada koneksi past life, koneksi dengan seseorang dari masa lalu kamu, ini juga memang banyak halangan gitu ya, karena banyak perbedaan di sini. Mungkin kamu beda kota, beda pulau atau beda negara, jadi di sini kamu harus banyak effort gitu loh ya, membutuhkan perjuangan banget gitu loh, karena perbedaan adat, budaya, agama atau banyak perbedaan itu harus kalian harus bisa kayak melihat itu nggak hanya dari sisi kamu ya, tapi kayak dari sisi dia juga gitu loh. Dengan perbedaan-perbedaan itu kamu harus bisa bijaksana gitu loh, jangan kayak harus ngikut kamu atau harus ngikut dia, itu nggak harus gitu loh. Kayak walaupun berbeda, katakanlah kamu dengan dia misalkan beda pendapat ya, nah itu cari jalan tengahnya gimana, kayak gitu, gimana baiknya. Jadi kamu itu juga jangan membenarkan pikiranmu sendiri, ataupun dia jangan membenarkan pemikiran dia sendiri gitu. Ini memang butuh butuh keselarasan gitu loh antara kamu dengan dia gitu ya. Makanya ini harus ada perjuangan gitu, banyak perjuangan, karena perbedaan kamu juga banyak gitu, jadi butuh banget perjuangan gitu. Dan ini juga perhatian gitu ya, membutuhkan perhatian mana yang harus perlu diperhatikan, zona mana yang perlu diperhatikan kayak gitu ya, karena ini juga termasuk salah satu effort gitu loh di kamunya gitu. Oke. Dan aku lihat di sini akan ada komunikasi ya, cuman dia masih bingung ya. Aku nggak bisa mastiin kapan gitu, mungkin di waktu yang tepat, karena aku juga ngeliat ada pay attention to the red flags. Mungkin kayak dia juga menunggu tanda dari kamu, bisa seperti itu ya. Karena kalau misalkan perpisahan kamu dengan dia ini atau komunikasi yang tidak komunikasi ini agak cukup
lama misalkan ya, karena dan the world bisa saja agak lama di sini gitu ya. Dan kamu mungkin di sini bingung tentang status kamu ya. Aku rasa akan ada di sini sebuah komunikasi, tapi nggak tahu kapan gitu. Mungkin ya seperti yang aku bilang tadi, di satu sisi mungkin dia menunggu sinyal-sinyal dari kamu atau tanda-tanda dari kamu, atau memang dianya menunggu waktu yang tepat di sini. Karena aku ngeliat ada situasi di mana dia stuck gitu loh. Dia bingung juga ingin membuat sebuah keputusan gitu. Ya, maju ke kamu juga gimana cara memulainya kayak gitu. Ya, kalau enggak ya gimana hubungannya kayak gitu. Dia juga bingung di sini. Ya, dia ingin istilahnya dia ingin melanjutkan hidupnya sendiri pun dia juga kayak terasa stuck gitu loh ya, seperti itu. Kembali juga gimana, ke depan juga gimana, kayak maju mundur gitu loh orangnya ini, seperti itu. Jadi masih dalam kebingungan juga gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja ya. Sekian dulu. Terima kasih ya. Sampai jumpa.